Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah kita semua masih berkenan hadir dan cukup padat. Kita masih berkesempatan untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini. Saya menyadari bahwa bapak-bapak dan ibu punya kegiatan lain, punya kesibukan lain, punya tugas lain, tapi betul-betul mengutamakan. Dan memang kita hendaklah memanfaatkan waktu yang sangat-sangat berharga ini. Baik dengan amalan yang sekecil apapun. Lebih-lebih di saat seperti ini kan dilipat gandakan beribu kali lipat. Pahala yang akan kita peroleh andai kata ada amalan yang kita lakukan atau yang kita laksanakan. Dan barangkali jangan sampai kita juga nanti di suatu saat tatkala sudah kita meninggal ada waktu di saat itu Allah mengingatkan kepada kita betul-betul ada orang yang sangat menyesali akan perjalanan hidupnya di dunia. Setiap malam Jumat, hari Jumat pagi subuh, Pak Imam suka membaca ayat Qur'annya di dalam sajadah, dalam surat sajadah, karena di situ ada sujud tilawah, yaitu ayatnya itu walau taro idil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na namal solihan inna muqinun. Saya kadang-kadang gemetar itu mendengarkan ayat itu setiap Jumat pagi subuh. Ayat itu menyampaikan, mengingatkan Allah kepada kita, walau taro idil mujrimuna nakisuru usihim. Ingatlah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang amalnya kecil, itu di saat itu menangis sejadi-jadinya, meraung-raung. Walau taro idil mujrimuna nakisur usihim, sambil dia berkata-kata menyampaikan penyesalannya dan minta dikembalikan ke dunia barang sejenak. Farji'na na'mal solihan. Kembalikanlah saya ke dunia, hidupkan lagi barang sejenak. Na'mal solihan. Saya mau berbuat kebajikan ya Allah. Mau beramal soleh ya Allah. Baik yang dilaksanakan oleh diri, jasad maupun oleh harta. Saya meninggalkan harta, meninggalkan uang. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Karena saya sekarang yakin melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Begitu dahsyatnya neraka, begitu juga kenikmatan surga. Oleh karena itu ya Allah kembalikan ke dunia. Tapi rupanya hanya harapan saja. Karena sudah tidak mungkin lagi. Bahkan Allah di dalam ayat selanjutnya, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum fadzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Begitu Pak Imam ya. Rasakan saja adab yang pedih. Kamu dulu lengah, kamu dulu lalai. Kamu masih banyak mengutamakan kehidupan dunia, kegiatan-kegiatan yang kamu geluti. Kamu tidak memanfaatkan waktu, tenaga yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kekuatan, waktu, tapi tidak dimanfaatkan. Menyesal sejadi-jadinya. Hadirin sekalian, oleh karena itu, marilah waktu yang sejenak ini, katakanlah sejenak. Dari 1 tahun itu hanya beberapa hari saja. Lebih-lebih dalam puasa terakhir ini. Kita manfaatkan. Jangan justru dikala waktu yang sangat berharga, yang sangat padat limpahan pahalanya, kita tinggalkan. Ya. Jadi utamakanlah, barangkali kita memang banyak kegiatan, tapi manfaatkan untuk kehidupan kita dalam bakat. Jangan sampai kita di sana menyesal, ingin dikembalikan walaupun sejenak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan dari dulu, saya ingat, saya pernah di sini juga menyampaikan waktu itu kalau tidak salah saya judulnya
yaitu orang yang bangkrut. Di antaranya orang yang punya utang tapi tidak dibayar. Nanti di akhirat akan ditagih oleh orang yang kita diutangi itu. Dan di sana kalau betul-betul bahwa kita punya utang kepada dia, maka kita harus membayarnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Apakah pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Dan akhirnya kadang-kadang kalau habis bisa bangkrut. Nah, ada di antara jamaah itu menyampaikan, Pak Haji, saya ini ingin bayar punya utang, saya juga takut nanti pahala saya habis. Tetapi orang yang saya utangi sudah tidak ada, bagaimana? Dikemanakan saya bayarnya? Memang kalau sudah tidak ada mau bagaimana? Mudah-mudahan orang yang diutangi itu mengikhlaskan. Tapi siapa tahu tidak mengikhlaskan. Ya kalau 5.000 saja utangnya insya Allah bisa ikhlas. Tapi kalau 100 juta, untuk itu barangkali solusinya, kalau memang kita betul-betul mau bayar, disalurkan saja, diinfakkan, disodakohkan ke pos-pos atau ke asnaf-asnaf yang memang betul-betul bermanfaat. Sehingga nanti kalau ditagih, sudah saya sodakohkan. Ada beberapa pos yang betul-betul sangat produktif. Kalau memang mau menyalurkan itu, termasuk daripada harta kita pribadi juga. Yang pertama masjid. Karena nyumbang ke masjid itu betul-betul ada dalilnya, ada betul-betul dikuatkan. Membajana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, itu maka akan dibalas Allah dengan didirikan bangunan yang indah, istana di surga. Itu jelas-jelas. Siapa yang ikut membangun masjid, Allah akan bangunkan istana di surga. Nanti malah orangnya, ya saya sudah sodakokan ke masjid. Wah, dia akan gembira nanti. Bahkan mungkin kita juga akan dibagi. Daripada kalau dibayar di dunia, dibelikan motor, dibelikan mobil, ditinggalkan. Tetapi kalau sudah jadi pahala, jadi istana, tentu dia akan merasa berbahagia. Akan ikut berterima kasih. Yang kedua, pos yang kedua, yaitu sarana pendidikan. Mayasaro ila tariqil ilmi, yasarullah ila tariqil jannah. Siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Nah, apakah bangun sarana pendidikannya, pesantren, ke sekolah, atau menolong anak-anak yang belajar tidak ada biaya. Bajunya sudah robek, sepatunya sudah jebol, bisa kita salurkan. Yang ketiga, yaitu fakir miskin. Fakir miskin, kan ada Mubalik juga menyampaikan bahwa al-jannatu mustaqotun ala arba'in nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Di antaranya mut'imil ji'an, yaitu suka memberi makan kepada orang miskin. Jadi itu betul-betul 3 pos itu jaminannya surga. Ke masjid, ke sarana pendidikan, atau ke fakir miskin. Fakir miskin, yatim piatu, janda. Tapi yang dikatakan janda itu tidak seluruhnya janda. Janda yang ditinggalkan suaminya miskin, bukan janda seperti Ibu Megawati. Wah, diberi sembako dia mah gimana? Ya, jadi janda yang miskin itu. Nah, jadi ya itulah 3 pos itu mudah-mudahan kita perhatikan lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Mungkin dia tidak ada sembako kah, tidak ada apa, coba diperhatikan. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan, solusinya disalurkan saja. Insya Allah nanti orang yang diutangi itu akan gembira. Jadi kembali tadi, bahwa kita jangan sampai menyesal di kemudian hari nanti, di akhirat di pengadilan Allah, maka manfaatkan waktu. Dulu saya lengah, bulan puasa, ya ngobrol saja, tidak ke masjid. Ya bagaimanalah, banyaklah masalahnya. Jadi manfaat sebaik-baiknya. Sebab yang namanya ke neraka itu, dia yakin neraka itu ada. Pak, yang namanya neraka itu, bara api diinjak, begitu ceritanya, otaknya mendidih. Ya, bayangkan begitu panasnya api neraka, ada cerita. Sedikit sebelum saya akhiri, saya cerita, begitu panasnya api neraka, itu dulu Adam, waktu diterjunkan ke dunia, dia itu perlu api. Sebab manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau harimau untuk makanannya disediakan kambing, disediakan rusa, langsung bunuh, langsung makan. Kalau manusia disediakan kambing, disediakan biri-biri, disediakan sapi, perlu digulai,
perlu disate, ya perlu api. Ya, kemudian kalau kambing disediakan rumput. Kalau kita manusia disediakan kangkung, disediakan bayam, perlu diurap, perlu disayur, perlu api. Sehingga Adam perlu api. Akhirnya Adam menemui Jibril. Ya Jibril, malaikat tolong saya carikan api. Perlu api saya ini untuk keperluan hidup. Jibril bilang api itu ajarnya di neraka, tidak ada di tempat lain. Datang ke penjaga neraka, tolong bantu Adam perlu api. Wah bagaimana? Perlu berapa banyak? Ya sebesar kemiri lah. Wah jangankan sebesar kemiri. Sebesar jagung, sebesar kacang hijau, sebesar darah. Darah, biji yang kecil, sawi. Itu kalau diturunkan ke dunia, terbakar dunia. Bayangkan. Api akhirat itu kalau diturunkan ke dunia, sekecil apapun akan terbakar. Jadi bagaimana kalau begitu? Kalau begitu akan diberi, tapi bukan api langsung. Diberi asapnya saja. Bunganya saja. Bunga api itu seperti kalau kita gurinda, ada yang loncat-loncat api itu. Diberi itu saja. Itu api yang dari neraka diberikan kepada Adam, itu bukan api langsung, bunganya saja. Itu pun tidak langsung diberikan kepada Adam, itu ceritanya. Diselipkan di kayu-kayu, di besi-besi, di logam-logam. Jadi kalau Adam perlu api, cari di situ, gesekkan saja, pukulkan saja, dia akan keluar. Itu cerita mengatakan bahwa api neraka itu panasnya luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan gambaran ini kita akan merasa khawatir dan takut. Dan kita betul-betul tebus di dunia ini dengan amal sekecil apapun. Mungkin baca subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa pahalanya bulan puasa ini. Baca subhanallah, baca itu. Tidak usah makan tenaga banyak, apalagi biaya. 1 hari 1000 kali kah? Ya, atau lebih daripada itu silahkan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kita tetap tegar. Ya, jalani dunia tapi utamakan akhirat. Jalani dunia tetap berjalan, jangan sampai utamakan dunia, akhirat seadanya saja. Tapi mari akhirat ini untuk kita hidup di alam baka kelak nanti akan datang, supaya kita tidak menyesal seperti yang dikatakan di dalam surat As-Sajdah tadi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.